Baik, malam hari ini saya ingin fokus begini ya. Jadi setiap kali kita dalam pergantian tahun itu kan merupakan momentum yang bagus sebetulnya, orang membuat satu satu Harapan. momentum, satu resolusi, satu semangat, ayo tahun baru. Ya, namanya tahun baru, kita dengan semangat yang baru, memang biasanya orang lalu pesta-pesta, makan-makan dan sebagainya. Ya, itu boleh lah, itu boleh. Nah, tapi kan kita ini punya banyak aspek dalam kehidupan kita. Ya, ada keuangan, ada keluarga, ada pendidikan anak dan sebagainya. Dan setiap tahun baru kita itu momentum yang bagus. Ayo kita harus melakukan sesuatu dengan semangat yang baru, kita punya harapan yang baru, dan tentu kita berharap kita mendapatkan hasil-hasil yang baru. Kalau perusahaan itu setiap sebelum akhir tahun atau awal tahun mereka akan mencanangkan target-target yang baru, dan semua target itu berharap lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu. Nah, saya juga rindu dimanapun Bapak Ibu dan semua saudara berada. Ayo, ya kita sama-sama dengan semangat yang baru, kita merajut kembali, kita punya harapan yang baru, dan kita berharap tentu akan mendapatkan hasil yang baru yang jauh lebih baik ya dibandingkan dengan tahun-tahun yang sudah ada. Nah, saya ingin berbicara dulu mengenai hambatan. Saya berharap begini, sementara saya berbicara mengenai beberapa hambatan, sembari Bapak Ibu saudara sembari koreksi. Ya, kenapa sih? Mengapa perbaikan atau perubahan atau pemulihan dalam keluarga itu acap kali tidak mudah dan seringkali sulit terjadi. Kadang-kadang saya bertemu dengan keluarga-keluarga yang dari tahun ke tahun itu tidak membaik, tidak makin saling mengerti, tidak makin menyenangkan, tidak makin harmonis, tapi acap kali saya melihat bahwa ini makin lama makin memburuk, makin lama makin memburuk. Paling jauh itu bertahan. Tidak makin memburuk tapi juga tidak makin menyenangkan. Nah, saya berharap ya bahwa pada awal tahun ini menjadi momentum yang bagus bagi kita semuanya, bagi kita semuanya. Bagaimana supaya kehidupan keluarga kita, pasangan kita dengan pasangan kita itu makin lama makin bagus. Itu makin lama makin baik, itu makin lama makin menyenangkan. Semua unsur-unsur yang ada dalam keluarga itu lalu indikatornya itu naik semuanya. Nah, pertanyaan adalah mengapa sih kadang-kadang perbaikan ya atau perubahan atau merajut kembali dalam kehidupan keluarga itu sulit untuk terjadi. Itu tidak mudah, sulit untuk terjadi. Nah, beberapa penyebab yang acap kali terjadi, saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa memperhatikan ya, bisa memperhatikan sehingga nanti pada waktu kita sampaikan Bapak Ibu semuanya itu bisa 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 sembari koreksi, ya sembari koreksi apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan keluarga kita. Nah, yang pertama, keluarga, kehidupan keluarga, hubungan dengan pasangan, hubungan orang tua anak itu acap kali tidak menjadi prioritas yang cukup memadai, tidak menjadi prioritas utama. Lalu orang mengatakan penting tidak penting, sehingga masalah masalah bagaimana kehidupan keluarga itu kita tidak pikirkan dengan serius. Ya, kadang-kadang saya saya sembari bercanda saya katakan kadang-kadang orang belajar satu ilmu, ya ilmu ekonomi, ilmu teknik, ilmu kelistrikan apapun sampai S1, S2, doktor, profesor dan sebagainya. Tapi menjadi suami tidak belajar. Ya,
dia bisa mendidik, anak didik bisa menghasilkan sarjana S1, S2 yang puluhan, ratusan dan sebagainya, dia bisa ahli dalam bidang tertentu, tapi istrinya mengeluh, istrinya stres. Dia ahli dalam satu bidang, tapi dalam bidang menjadi suami, bidang menjadi ayah, kenapa tidak dipelajari? Ya, sedangkan kita bisa belajar mengenai kedokteran, belajar mengenai teknik, belajar mengenai ekonomi dan semuanya. Nah, kadang-kadang orang berpikir itu bukan hal yang patut dipelajari. Menjadi suami yang baik bukan hal yang patut dipelajari. Menjadi istri yang baik bukan hal yang patut dipelajari. Menjadi orang tua yang baik bukan hal yang patut dipelajari. Nah, acap kali itulah yang terjadi. Jadi kehidupan keluarga seringkali tidak menjadi prioritas yang utama. Orang tidak tahu gambarannya. Atau bahkan kadang-kadang gini, tidak punya gambaran keluarga yang harmonis. Ya, tidak punya gambaran. Makanya setiap kali kita awal sebelum mulai kan ada lagu apa namanya itu? Keluarga Cemara. Sekarang udah nggak ada filmnya ya. Sayang ya. Itu dulu kita sering nonton untuk Keluarga Cemara, ada gambaran. Ya mungkin kita harus kita harus buat film keluarga yang harmonis kali ya. Kemudian hambatan atau halangan yang kedua atau apa? Ya merasa baik. Ya, merasa diri benar. Ya, suami merasa aku sudah benar. Istri merasa aku sudah benar. Padahal kehidupan suami istri tidak bagus-bagus amat. Ya, lalu malas tuh berubah. Ya, membayangkan tantangannya, membayangkan perubahan yang harus dilakukan dari tidak sabaran menjadi sabar. Kadang-kadang udah capek duluan. Ya, tapi itulah yang sebetulnya diperlukan dalam kehidupan rumah tangga. Ya, kalau saudara ingin menuntut satu ilmu, belajar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, membuat disertasi, membuat skripsi dan sebagainya untuk mencapai satu ilmu tertentu. Nah, sebetulnya dalam kehidupan kita berumah tangga, kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebetulnya kita ini harus belajar banyak. Kita harus belajar untuk berubah, memperbaiki semuanya yang ada. Jangan merasa sudah baik dan sudah benar. Wong realitanya keributan di dalam rumah tangga itu tidak semakin jarang tapi semakin sering. Dan tingkat keributannya juga semakin meningkat. Ya, atau kadang-kadang ada orang-orang yang sudah acuh tak acuh, ya sudahlah. Udah nggak punya harapan. Udah capek aku, ya, udah capek aku ngurusi suami, udah capek aku ngurusi istri, ya sudahlah, dibiarkan saja. Nah, itu membuat keluarga menjadi tidak menyenangkan. Ya, kita kan harapan kita keluarga itu menyenangkan, antusias, positif, atmosfernya menyenangkan, saling memberi dorongan, saling memberikan support satu dengan yang lain, itu menjadi surga dunia. Harapannya itu kan menjadi surga dunia. Nah, tapi ketika kita menjadi menjadi malas, kita masa bodoh, kita sudah jenuh karena kegagalan yang terus berulang kali, kita sudah menyerah, udah pasrah, udah putus asa, habis akal, lalu kita ya sudahlah. Yang terjadilah, udah jangan banyak berhubungan daripada ribut. Ya akhirnya suami asik dengan dirinya sendiri, istri asik dengan dirinya sendiri, orang tua asik dengan dirinya sendiri, anak-anak asik dengan dirinya sendiri, asik dengan teman-temannya. Satu waktu ketika masalah muncul baru semuanya terkejut. Nah, bukan itu gambaran keluarga yang kita harapkan dan kita inginkan. Kita berharap satu keluarga yang hangat, satu keluarga yang anggota keluarganya itu rindu pulang. Ya, di situ ada interaksi yang positif. Ya, anak tidak malas ketemu dengan orang tua, istri tidak malas ngobrol dengan suami, suami tidak malas ngobrol dengan istri karena setiap kali mungkin ngobrol selalu diomeli kurang ini dan sebagainya. Loh, saudara tidak membayangkan ya, ketemu dengan orang, kalau setiap kali ketemu dengan orang lalu orang itu mengeluh, meminta sesuatu, komplain sesuatu, kita tidak ingin ketemu dengan orang seperti itu. Ya, kita tidak ingin ketemu dengan orang seperti itu ketika setiap kali ketemu dengan komplain seperti itu. Nah, kita berharap dalam keluarga itu ada orang sebut surga dunia. Ya, orang sebut surga dunia itu menyenangkan. Nah, apakah mungkin? Menurut saya harusnya mungkin.
Ya, karena tidak ada tempat yang tidak ada tempat yang begini ya. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada keluarga. Kemanapun anggota keluarga pergi, itu kembalinya ke rumah. Orang mengatakan home sweet home, itu betul. Itu betul sebetulnya. Nah, itulah yang kita harapkan. Tapi kadang-kadang karena konflik yang terus-menerus, lalu udah capek dengan istri, capek dengan suami, karena terus diomelin, terus diributin, terus dan sebagainya. Orang udah masa bodoh, orang putus asa. Ya sudahlah, buat apa? Nah, itu yang membuat kadang-kadang begini ya, buat apa? Kita melakukan perbaikan. Ya, setiap kali mau memperbaiki ribut, ya, mau komunikasi berujung keributan, ya, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian juga ada orang-orang yang begini, berharap nanti membaik sendiri. Setahu saya hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Lalu berharap nanti kan baik sendiri, Pak. Udah biarkan aja. Kenyataannya semuanya sedang memburuk. Ya, kenyataannya sedang memburuk. Tidak bisa kita berharap semuanya membaik dengan sendirinya. Ini keluarga ribut aja, nanti biarkan nanti kalau capek kan itu baik-baik sendiri. Kenyataannya tidak. Ya, dari berbagai macam pengalaman, dari berbagai macam konseling, konsultasi, itu tidak. Justru ketika dibiarkan, tidak diselesaikan, tidak ada solusi, makin lama justru makin buruk. Lalu apalagi yang seringkali menghambat, saling menunggu. Suami menunggu istri, ya biar dia yang mulai, Pak. Ya, dia yang mulai, dia yang mengakhiri, ya sudah. Ya, istri menunggu suami, ya tidak ada inisiatif untuk berubah. Ya, lalu saling menuntut, ya dia ya begitu, ya udah harus dia dulu, ya. Ya, dia yang banyak melakukan kesalahannya, dia yang harus berubah. Jadi tidak ada inisiatif, saling menunggu, lalu saling menjaga ego masing-masing, saling menuntut. Ya saling, ya dia yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Nah, berkali-kali saya katakan begini, perubahan itu bukan dimulai dari kita, perubahan dimulai dari saya. Harus ada yang berinisiatif merelakan dirinya dalam kehidupan rumah tangga untuk melakukan perbaikan. Tidak bisa lalu istri, wah saya nunggu suami, ya saya nunggu istri, ya ini kan kayak terminal aja saling nunggu bis kota. Ya tidak bisa. Ya harus ada yang berinisiatif dan itu dimulai dari saya. Harus ada kerelaan, harus ada legowo, harus ada, loh kok enak dia Pak kalau saya yang mulai. Kalau saya ngalah duluan, saya melakukan perbaikan duluan, kok enak dia. Loh, berkali-kali saya katakan begini. Cinta, esensi dari cinta itu adalah berkorban. Ya, pekerjaan utama saya dalam konteks suami istri. Nah, Bu Indah tuh dengar. Ya, pekerjaan. Loh, maksudku gini loh, ini dengar, ini hal bagus ini. Iya. Tunggu dulu. Oke. Nah, ya. Bisa disangka. Harusnya begini ya, pekerjaan utama saya sebagai seorang suami itu adalah membahagiakan istri. Oh, betul tidak? Betul. Nah, betul ya. Oh, jangan salah paham dulu, belum komplain, mau saya belum selesaikan kalimatnya. Ya, itu sudah cukup aja itu, nggak ada yang lain. Loh, serius ya. Loh, kalau kita ini katakan kita ini mencintai istri kita mencintai suami kita. Esensi pertama daripada cinta adalah berkorban. Ya, bukan cinta itu menuntut, cinta itu berkorban. Jadi kalau suami dulu pernah mengatakan, saya katakan dulu karena mungkin jarang sekarang. Dulu pernah mengatakan aku cinta padamu, itu artinya begini, aku siap berkorban untuk kamu, untuk engkau. Dan aku akan lakukan apapun supaya kamu terus-menerus berbahagia. Nah, kalau semuanya suami berorientasi ke situ, bagaimana menjaga perasaan istri, bagaimana menjaga mood istri, bagaimana menjaga istrinya sehingga istri itu selalu senang dan bahagia. Lalu istri itu melakukan hal yang sama, tidak ada yang bisa aku lakukan selain aku berkorban melayani suamiku supaya dia bahagia. Lalu orang tua melakukan hal yang sama untuk anak-anak. Anak melihat contoh itu, oh mereka melihat ayah
ibunya itu saling membahagiakan satu dengan yang lain. Bukan saling menuntut, bukan saling membodohkan, bukan saling komplain satu dengan yang lain. Oh, harusnya begitu ya. Oke, kalau begitu aku juga melakukan hal yang sama. Nah, saudara bisa bayangkan. Kalau dalam satu keluarga, setiap anggota keluarganya itu berorientasi, itu mengupayakan bagaimana si anak mengatakan bagaimana supaya ayah ibuku itu tidak terus kepikiran tentang aku, bagaimana aku membuat mereka lega, aku membuat mereka baik dan sebagainya. Orang tua berpikiran bagaimana menjaga perasaan anak, bagaimana supaya anak dalam keadaan yang baik. Suami mengatakan hal yang sama, caranya bagaimana supaya aku bisa, apa sih yang disukai istriku? Ya, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Ya, yang disukai lakukanlah, yang tidak disukai jangan dilakukan. Kadang-kadang orang ngomong begini, "Pak, saya tidak bisa memahami istri saya." Saya katakan tidak mungkin. Yang ada adalah kita ini menutup diri. Ya, karena kita udah mau udah penuh dengan kemauan kita udah menutup diri dengan keegoisan kita. Suamiku harus begini, istriku harus begini. Dan kita katakan, aku tidak mengerti bagaimana suami dan istriku. Tidak mungkin kita itu dengan gampang bisa memahami akan suami maupun istri kita. Perhatikan baik-baik apa yang dia sukai, apa yang dia membuat dia tersenyum, lakukanlah. Apa yang membuat dia cemberut, apa yang membuat dia marah, apa yang membuat dia ngambek, jangan dilakukan. Ya, betul begitu, Mira? Betul. Ya, betul. Jangan diulangi. Iya. Ya, Saya sedang ngomong sama Bu Indah, jangan diulangi. Saya sama Pak Yus. Mengingatkanmu. Iya. Nah, jadi kalau sebenarnya tidak mungkin lalu itu hanya begini nih, karena kita menutup diri lalu kita tidak membuka diri terhadap pasangan kita. Kita lebih harusnya dia tahu, harusnya dia begini. Nah, sebelum kita menuntut, berikanlah terlebih dahulu. Ya, ada ungkapan yang bagus, beri maka kamu akan diberi. Menabur kamu akan menuai. Memberi kamu akan diberi. Oh, saya meminta terus, Pak. Siapa orang yang mau dimintai terus itu ya siapa? Oh, saya maunya menuai, ya tidak bisa. Ya tidak pernah menanam mangga. Oh, saya harus menuai, itu mangga tetangga. Lama-lama tetangganya ngamuk karena kita ngambil mangga tetangga. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi harus ada yang berinisiatif. Harus ada yang berinisiatif, jangan saling menunggu. Ya, lakukanlah perbaikan. Ya, saya baru merhati kantor, ternyata kita ini sudah 90 seri loh. Sudah 90 seri. Wah, apa yang harus saya lakukan? Dengarkanlah di YouTube mulai dari seri yang pertama. Itu semua bicara mengenai apa yang harus kita lakukan sebagai suami istri. Memang saya harus akui, ini memang versi kehidupan sehari-hari. Saya bukan ilmuwan, saya bukan sarjana keluarga, saya juga bukan profesor keluarga. Kami hanya belajar dari pengalaman jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, bangun. Ya, tapi itulah yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, apalagi yang seringkali menghambat untuk kita melakukan perbaikan, yaitu apa? Sulit atau tidak mau mengakui kesalahan, merasa benar sendiri. Nah, itu namanya sombong. Ya, sulit untuk melakukan kesalahan, merasa benar sendiri. Ya, sulit untuk melakukan kesalahan. Sulit untuk mengakui kesalahan. Ya, terima kasih. Berarti Bunda tidak ngantuk. Sulit untuk mengakui kesalahan, tidak mau. Jadi karena itu tidak mau melakukan perbaikan. Karena nanti kalau dia ngomong, ya kamu harus perbaiki ya. Kita daripada nanti kesalahan saya diungkap, udahlah tidak usah diperbaiki, jalani saja. Nah, Bapak Ibu tidak bisa begitu. Ya, kita semua begini. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang lepas dari kesalahan. Kalau kita akui atau tidak akui kesalahan kita, orang itu tahu bahwa kita itu melakukan banyak kesalahan. Ya sudahlah, kita harus legowo, kita harus rela. Oh ya, aku salah ya. Aku kalau ngomong itu kasar, ya aku suka menyakiti kamu, aku suka menyepelekan kamu, aku suka merendahkan kamu, aku mengesampingkan pendapatmu, aku mengabaikan perasaanmu. Ya diakui saja toh, apa salahnya?
Ya, nanti Pak harga diri saya turun bagaimana? Diobral aja tidak laku. Ya, artinya begini. Nah, ini bukan masalah harga diri. Justru kalau kita ini rendah hati, kita ini lawan dari sombong, lawan dari angku, lawan dari takabur, itu kan artinya kita ini rendah hati, mau mengakui kesalahan. Berkali-kali saya katakan, saya ini suami kasar. Ya, suami yang egois, suami yang menang-menangan, betul ya? Ya, sekarang dibuat kalah-kalahan. Nah, bercanda ya. Ya, itulah yang terjadi. Ya sudah, toh kita tertawakan bersama-sama. Lalu kita belajar. Ya, jadi kalau kita tuh begini, wah aku suami sempurna, orang ketawa, mana mungkin. Kalau kamu suami sempurna, istrimu bahagia. Oh, kalau istrimu setiap kali nangis, istrimu setiap kali marah, berarti kamu bukan suami sempurna. Kalau kita suami sempurna, istri kita bahagia, istri kita makmur hidupnya, anak-anak kita tidak keluyuran, tidak kelayapan, tidak kemana-mana, mereka akan suka ketemu dengan ayahnya karena suami dan ayah yang sempurna. Kenyataannya kan tidak. Ya, kenyataannya kan tidak. Saya harus akui ada waktu-waktu di mana anak saya itu malas ketemu dengan saya. Malas ketemu dengan saya, tidak mau duduk makan bersama, ngobrol itu tidak mau. Kenapa? Mereka malas. Mereka malas. Nah, jadi kenapa menjadi penghalang? Ya, sulit untuk mengakui kesalahan. Kita merasa benar, kita sombong, kita angkuh, kita kabur, kita takabur. Ya. Dan kita pikir orang lain yang selalu salah. Ya. Kita mendominasi kebenaran, bahkan kelemahan dan kekurangan kita jadikan itu kebenaran. Saya adalah hukum di rumah ini. Buat KUHP sendiri di rumah itu. Apalagi yang seringkali menjadi penghambat di dalam upaya untuk mengharmonisasi, merajut kembali, memperbaiki kehidupan rumah tangga adalah masalah komunikasi yang buruk. Ya, di dalam kita pernah mungkin ada 4 atau 6 sesi mengenai komunikasi yang buruk. Nah, tujuan komunikasi itu adalah supaya ada kesepahaman, bukan kesalahpahaman. Tujuan komunikasi adalah komunikasi, bukan miskomunikasi, lalu salah tangkap dan sebagainya. Nah, komunikasi yang buruk itu juga membuat malas orang melakukan perbaikan. Yang ngerembuk apapun ujungnya ribut. Ngerembuk aja ribut, emosi meningkat, omongan makin tajam dan sebagainya. Ya, kadang-kadang ada masalah-masa lalu yang tidak selesai. Nah, masalah-masa lalu yang tidak selesai. Nah, yang pertama, kalau ada masalah begini, diselesaikan. Kalau tidak bisa selesai, ya sudah, dimaafkan lalu dinolkan. Kadang-kadang begini, tidak semua masalah itu kita bisa rundingkan, urus semuanya. Ya sudahlah, kita harus maafkan lalu kita istilahnya kita reset ulang, dinolkan, jangan disimpan. Nah, sebelum mata itu tertutup di malam hari, kita itu harus melepaskan semua maaf. Kita harus penuh dengan maaf, penuh dengan pengampunan kepada suami dan istri kita. Kesalahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan besok pagi muncul lagi bersama matahari terbit. Ya, jangan. Jadi begini, seandainya gini ya, saya ingin memberikan tips kepada Bapak Ibu sekalian. Seandainya, ada kesalahan yang mungkin tidak bisa semuanya dirembuk. Tapi ya tutup buku aja. Sudah, tutup buku, diputihkan. Jadi malam ini, ya kita semua harus begini, membuka pintu maaf, membuka pintu pengampunan dan berlimpah dengan maaf dan pengampunan, sehingga kita tidak punya masalah apapun dengan suami atau istri untuk besok pagi. Karena masalah yang tersisa acap kali itu merusak komunikasi. Begitu ngomong lah, kamu kemarin begini. Nah,
Nah, ya kamu juga dulu kemarin-kemarin begini ya, kamu bulan lalu, kamu tahun lalu lah, lah. Nah, akhirnya kan seperti ensiklopedi. Ya, ini jadi kayak laporan tahunan begitu, laporan tahunan semua masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah komunikasi ya acap kali rusak karena masalah yang tidak selesai, konflik yang menumpuk dan tidak selesai dan tidak dimaafkan. Dimaafkan itu artinya diputihkan. Nah, begini, kadang-kadang begini, kita dengan orang lain tuh baik hati. Ya, kita dengan orang lain tuh pemaaf, kita dengan orang lain itu bisa memahami, tapi dengan istri, dengan suami kejam. Ya, wah, ini suamiku ya, aku tidak akan pernah memaafkan kamu melakukan kesalahan loh. Kalau dengan orang lain dimaafkan, dengan orang lain dengan dimaafkan, dengan tetangga kita limpah dengan maaf dan pengampunan, tapi dengan orang-orang serumah kita ini keras dan kita ini kejam. Sehingga tidak jarang saya mendengar istri-istri yang marah dan pahit dan dendam kepada suami-suami yang pahit dengan istrinya. Ya, tidak pernah saya mendengar suami pahit dengan istri tetangga, itu tidak pernah. Ya, nah artinya apa sih? Artinya, nah kita ini kadang-kadang begini, dengan orang lain kita lebih lunak, dengan orang lain kita lebih mengerti, dengan orang lain kita lebih memaafkan, kita lebih memahami, hati kita lebih luas dengan orang lain, dengan teman-teman pergaulan kita, dengan teman-teman sehobi kita. Itu kalau mereka membuat kesalahan, kita tidak apa-apa. Tapi dengan istri sendiri, begitu ada kesalahan sedikit, aku catat ya. Aku catat, lalu setiap kali ada masalah diungkit. Nah, kebalik saudaraku, kebalik. Kalau Bapak Ibu Saudara itu dengan orang lain lebih luas hatinya, bisa memahami, bisa mengampuni, bisa ya tidak masalah. Nah, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak harus lebih. Harus lebih. Kalau dengan yang lain bisa mengampuni, dengan ini ibaratnya begini. Sebelum kamu melakukan kesalahan, aku sudah punya stok maaf ini. Tidak perlu nunggu 2 bulan, tidak perlu nunggu 2 minggu. Nah, tidak apa-apa. Masalah kecil tidak apa-apa. Itu namanya limpah dengan maaf, limpah dengan pengampunan. Ya, jadi itu yang sering kali terjadi ya. Jadi komunikasi yang buruk berujung keributan emosional. Ya, orang ya sudahlah, daripada ribut udah biarin aja. Nah, daripada ribut, tidak bisa begitu. Ya, kalau saya memilih jangan ribut, buat apa ribut ya? Lalu apalagi? Ya, apalagi yang menjadi penghambat untuk perbaikan dalam kehidupan rumah tangga. Orang kadang-kadang begini. Karena pengalaman ya, lalu ini aduh Pak, ini perlu energi besar nih Pak, perlu tenaga besar untuk membuat perbaikan dan rumah tangga. Saya ngomong dengan orang lain gampang, tapi ngomong dengan istri, aduh Pak, aduh itu harus begini. Nah, trauma begitu acap kali itu merusak ya. Trauma dengan kegagalan, dengan putus asa, ya, lalu nggak mungkin Pak, suami saya itu orang susah, istri saya itu orang susah. Nah, sebetulnya yang susah bukan suamimu atau istrimu, yang dirimu susah sendiri. Kamu sendiri. Lihat kok, ya semua orang itu ya seperti itulah ya. Kadang-kadang kita trauma. Kemudian apalagi tidak konsisten. Ya, tidak konsisten dengan kesepakatan yang dibuat dan sebagainya. Karena itulah harmoni keluarga ini ada terus dengan tujuan apa? Kita mengingatkan, ayo selalu ada kemungkinan. Nah, kami ini bukan keluarga sempurna, tapi kami ini punya pengalaman, ya itulah yang kami bagikan, ya bahwa kami pernah carut-marut, kami pernah kacau balau, kita pernah teriak-teriak, kita pernah marah, kita pernah gebukan pakai guling ya. Guling. Ya, tapi menurut saya bisa kok diperbaiki, bisa itu diperbaiki. Jadi itulah hambatan-hambatan. Nah, kita harus melakukan perbaikan. Nah, perbaikan itu harus selalu
dibarengi dengan perubahan. Nah, kita harus berani dan rela untuk berubah. Kita harus berani dan rela untuk memperbaiki diri, dan perubahan selalu dimulai dari saya.